ada dua pertanyaan nih. Ya, jadi yang pertama untuk Dr. Erwan. Jadi jika mean pressure half time tidak bisa digunakan pada AR yang signifikan untuk mengukur MVA, apa ukuran signifikansi AR-nya? Maksudnya apakah AR moderate atau severe? Ya, itu untuk Dr. Erwan. Ya, mungkin itu dulu. Silahkan dijawab, Dr. Erwan. Iya, terima kasih, Dr. Rifki. Terima kasih sejawat untuk pertanyaannya. Jadi memang kita selalu seringkali kesulitan karena individu satu dengan yang lain itu mempunyai respon yang berbeda terhadap lesi yang sama. Katakan pasien dengan sama-sama aorta regurgitasi yang mild, kemudian dengan mitral stenosis yang severe. Dari satu individu ke individu yang lain mempunyai proses remodeling dan juga proses chamber compliance yang berbeda. Memang kita sepakati bahwa pada severe aortic regurgitation kita tidak akan memakai pressure half time. Tetapi kalau sejawat menanyakan bagaimana dengan mild dan moderate, ini menjadi pertanyaan yang sulit dijawab karena bagaimana waktu half time-nya itu terganggu oleh aortic regurgitasi, kita tidak bisa ukur dengan persis. Tidak ada ukuran yang bisa persis dilakukan untuk mengatakan, oke, ini boleh, ini tidak boleh. Tapi prinsipnya, kalau severe pasti tidak. Saya yakin supaya kita tidak terlalu meleset, kita pilih paling besar. Sebetulnya hal yang lebih penting lagi, hasil pemeriksaan sejawat bisa dibandingkan dengan parameter yang lain. Sejawat sudah menggunakan pressure half time, tapi sejawat juga bisa melihat valve area dan juga dengan beberapa parameter lain. Semuanya harusnya concordance. Jangan, atau kalau misalnya ada satu pemeriksaan keluarnya mild mitral stenosis, satu pemeriksaan keluarnya severe mitral stenosis, pasti ada yang salah nih. Ya, jadi di situ mungkin kita harus mengulang atau melihat lagi mana yang betul dan yang salah. Jadi di echo memang ditulis kalau kita lihat parameter untuk melakukan pemeriksaan katakan mitral regurgitasi itu parameternya banyak. Kenapa banyak? Karena ternyata tidak ada satupun yang bisa dipercaya sebagai pemeriksaan tunggal. Jadi semua memang harus disesuaikan dengan beberapa pemeriksaan lainnya, terutama yang terkait dengan konsekuensi hemodinamik. Contohnya, misalnya kita severe tapi nggak ada LVH, pasti ada yang nggak masuk akal nih, ada yang salah. Ya, apakah LVH-nya salah ngukur atau stenosnya salah ngukur? Baik, jadi kembali ke pertanyaan sejawat, saya rasa kalau severe kita tinggalkan pressure half time, kita mungkin pakai paling-paling kalau mild. Kira-kira begitu, Dr. Rifki. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Erwan. Nah, menyambung saya kira nih, karena ada pertanyaan soal reliabilitas dari pemeriksaan yang kadang-kadang memang satu dengan yang lain tidak saling mendukung. Ini ada pertanyaan dari Dr. Budi Bakti nih, untuk Prof. Budi. Mungkin Dr. Erwan juga barangkali ya, bisa. Jika menemui pasien MS yang signifikan, dari echo MVA-nya severe planimetrinya dengan 1,5 cm persegi. Tapi pressure gradient LAMV rendah, misalnya 5 mg. 5 mm Hg. Untuk menilai apakah penderita layak dilakukan BMV atau tidak, kita sebaiknya memakai parameter yang mana atau parameter apa? Ini mohon dikomentari sekalian, mungkin Prof. Budi, Dr. Erwan juga barangkali ini. Saya kira berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Budi Bakti, teman saya ini. Jadi sebetulnya parameter yang selain dua itu kita masih punya parameter yang lain, yaitu parameter PA pressure. Jadi kalau PA pressure-nya lebih dari 50, itu severe. Sehingga kita harus lakukan, tetap kita lakukan PTMC. Yang penting lagi adalah bahwa simptom.
Jadi kalau kurang 1,5, kemudian simptom itu sudah kita, apalagi dia ada new onset AF misalnya, itu sudah harus lakukan PTMC. Itu yang jelas. Tapi minimal kita masih punya parameter untuk mengatasi diskrepensi tadi. Jadi kita masih punya bisa mengukur PA pressure. Sementara itu kalau jawabannya. tadi yang Prof Budi sampaikan juga tadi tes dengan 100 cc cairan itu tadi itu meningkat signifikan, itu juga bisa itu ya? Itu bisa, itu untuk melihat. Jadi kayak diguyur gitu ya? Kita diguyur, dia naik, atau pasiennya sudah exercise. Kita lihat itu, artinya dipacu untuk atletnya meningkat, dia akan terjadi peningkatan di dada pressure. Oke. Mungkin Dr. Erwan ada mau menambah? Oh ya, terima kasih. Jadi kalau kita menentukan severity, itu kan kita menggunakan specific findings dan juga supportive finding. Specific findings-nya adalah valve area. Terlepas kita tidak berbicara benar atau tidaknya memeriksa ya, tapi kemudian kita punya supportive finding, dan seperti yang Prof Budi katakan, bisa menggunakan mean gradient, PA pressure, mitral valve resistant, dan banyak hal yang lain yang juga bisa kita lakukan. Kalau valve areanya cukup kecil, katakan moderate atau severe, kemudian mean gradientnya tidak mengikuti, maka pertanyaannya apakah kita salah mengukur atau memang betul adanya mean gradientnya rendah. Misalnya karena compliance dari kedua chambers sudah berubah sehingga transmitral flow-nya menjadi lebih baik, dalam arti kata perbedaan gradientnya tidak besar antara atrium sama ventricle. Dalam keadaan seperti itu tentu kita akan mendapatkan valve area yang severe, dan kemudian kita bisa agak heran kenapa kok mean gradientnya nggak ikut naik. Dan opsi melakukan exercise itu ada di guideline, ada di buku. Kita bisa melakukan dobutamine stress echo, kemudian kita lihat PA pressure-nya naik nggak. Jadi saya rasa kita punya tools lain sebelum kita membuat kepastian apakah pasien ini balloonable atau tidak. Demikian. Terima kasih Dr. Budi Bakti. Terima kasih Dr. Rifki. Ya, terima kasih. Jadi tadi kalau buat klinisi yang penting symptoms ya. Tapi tadi dari Dr. Erwan mengingatkan yang dari parameter echo yang paling penting adalah planimetri untuk menghitung MVA, sedangkan yang lain sebagai pendukung ya. Oke, kemudian ada pertanyaan juga nih dari Dr. Habib ya, dari Faisal Habib. Izin bertanya, jika kita melakukan transeptal puncture dengan fluoroscopy guided tanpa echo, jika geometri LA sudah membesar, apakah standar marker daerah puncture dari frontal, LAO, dan lateral masih seperti biasa atau ada perubahan dan modifikasi marker daerah puncture dari fluoroguided untuk Prof Budi? Silakan Prof Budi. Terima kasih Dr. Faisal Habib. Memang dulu ya, sekali lagi, kalau dulu memang kita guru kita mungkin hanya meletakkan meletakkan gunting aja itu udah bisa puncture. Ya, mereka udah bisa di tengah hanya AP atau frontal udah bisa. Tetapi untuk saat ini kita sebenarnya sudah dimudahkan Dr. Faisal dengan adanya kerjasama dengan ECHO, dengan Dr. Erwan. Jadi kita bisa lakukan TE, bahkan kita kerjasama dengan anestesi. Sehingga kita sangat nyaman sekali untuk melakukan tindakan puncture sampai dengan inflate daripada kolon. Tetapi kan tidak semua center mempunyai peralatan echo sampai dengan TEE. Dulu pun saya melakukan hal yang sama hanya dengan guided fluoroscopy, pasiennya hanya bios lokal. Nah, sebetulnya marker-marker yang kita pakai tetap sama, hanya yang penting adalah jangan sampai tip daripada broken probe, jarum puncture kita itu, jangan sampai keluar dari siluet daripada RA.
pada saat kita puncture. Jadi pada LAO mungkin lateral atau kadang-kadang RAO juga. Jadi tip daripada jarum kita itu masih tetap di tengah. Itu salah satu clue-nya. Karena begitu waktu kita LAO, puncture jarumnya itu berarah lebih ke tepi, itu bisa jadi nanti kalau Anda dorong, dia akan false root ke free wall. Jadi intinya usahakan tip daripada puncture, jadi jarum puncture septal itu tetap di tengah pada saat kita lakukan mau kita lakukan puncture septal. Kalau dia sudah mengarah ke tepi, hati-hati, harus dikembalikan ke tengah. Memang yang paling ideal kita jangan hanya frontal saja, tetapi kita harus melihat beberapa view untuk meyakinkan bahwa jarum puncture kita di tengah daripada RA. Itu lebih safe. Terima kasih. Ya, baik, Prof. Budi. Ya, mungkin nanti di sini barangkali ada Dr. Nur nanti bisa memberikan tip and trick ya, atau mungkin Dr. Munawar atau para senior yang lain mungkin bisa memberikan tip and trick. Nah, sebelum ke sana ini ada pertanyaan lanjutan dari Dr. Budi Bakti nih. Kalau yang tadi ya, pasien dilakukan BMV, kemudian parameter keberhasilannya memakai parameter apa? Karena kan pressure gradient sudah rendah nih. Ya, jadi kalau sudah 5 misalnya mau sampai berapa kita berhenti nih? Apakah pakai MVA tadi atau bagaimana? Mungkin Prof. Budi dan Dr. Erwan. Kalau ini jadi pasien ini sudah dilakukan yakin dengan PA yang tinggi ya. Artinya PA pressure-nya dia indikasi untuk dilakukan. Kemudian planimetri 1,5. Mungkin dengan PHT dia memang betul di 1, nggak kurang 1,5. Ya kita buka lah. Tetap kita pelataannya planimetri. PHT-nya kan juga. Ya? Iya, oke. Jadi kalau lebih dari 1,5 udah berhenti ya? Berhenti aja. Atau paling ya. Baik, ya demikian Dr. Budi Bakti ya. Ya, tadi pertanyaan Dr. Faisal Habib, mungkin salah satu yang juga dilakukan oleh dulu ya ini Dr. Nur sudah hadir. Monggo Dr. Nur, silakan. Ya, tadi guru. Iya. Tangkap adminnya suruh komo, padahal tadi. Selamat sore Dr. Nur. Ya, selamat sore Dr. Nur. Monggo silakan. Tadi ada pertanyaan tip and trick kalau LA-nya besar, Dr. Nur. Ini bagaimana nih tip and trick-nya supaya bagaimana cara transeptal supaya berhasil dan aman? Dengan fluoroskopi aja. Ya, dengan fluoroskopi. Ya, salam sejahtera buat semuanya. Ya, kalau zaman dulu kita nggak punya Eko. Kayak Jogja. Dengan pengharapan kita deh. Jadi kita kalau ini yang penting adalah pada waktu transeptal itu taruh piktil pada non-coronary sinus yang paling bawah. Itu untuk patokan supaya tusukannya nggak kebablasan lewat situ. Kemudian bikinlah LV grafi sehingga kita tahu posisi aorta, posisi mitral itu di mana. Arah kita masuk akan berdasarkan LV grafi tadi. Nah, kan itu masih bingung kan ya? Nah, kalau LA-nya terlalu besar dan kita tergelincir terus, itu pada waktu nusuk seperti Prof. Budi bilang bahwa itu di tengah, kita mesti lihat posisi, jangan dilepas itunya, fluoroskopinya, geser ke LAO, lihat lateral, pertahankan itu jarum menghadap ke bawah, LA. Kalau tidak menghadap ke LA dan di bawahnya aorta, jangan diteruskan. Itu berarti bukan di tempat yang benar. Nah, kemudian trip yang lain, kalau kita ingin tahu septumnya kayak apa dan kita tidak punya echo, kita biasanya dulu kita lakukan PA grafi. Taruh di kanan, kemudian kita resirkulasi, akan kelihatan septum dari LA itu kayak apa. Jadi septumnya kelihatan, sehingga kita bisa naruh gunting di situ. Kita naruh gunting di situ untuk patokan. Disinilah kita nusuk. Kira-kira begitu. Nah,
Kalau itu masih susah juga, nah ini yang kita mesti adjust dari jarum. Apakah kita luruskan atau kita bengkokkan. Biasanya kalau LA-nya itu besar, itu karena septumnya akan posisinya seperti ini. Sehingga kita nggak pakai jangan pakai yang jarumnya tidak. Kalau bisa malah agak diluruskan sedikit. Ini akan menolong bahwa itu akan masuk ke lebih gampang daripada kalau lengkungannya gede. Lalu pada waktu nusuk jangan buru-buru didorong. Kalau kita nggak yakin, cabut stiletnya, kita kasih kontras akan kelihatan septumnya. Kontras terjebak di mana. Nah kalau kita dorong dikit, kalau kontras itu bebas masuk ke LA berarti teruskan. Kalau udah terlanjur kebablasan keluar bagaimana? Nah itu nasib. Jadi pertama kali kita injek dulu supaya kita lihat. Kalau kita tidak bikin PA grafi, kita lihat injek di dinding kontras ke dinding dari septal. Kita bisa menentukan itu arahnya. Jadi kunci yang paling penting adalah taruh pigtail itu di non-coronary sinus, karena itu yang paling bawah. Sehingga kira-kira itu untuk patokan supaya kita nggak meluncur. Zaman dulu kita pernah saking meluncurnya masuknya ke aorta. Nah, itu. Dan siapapun bisa melakukan, bisa terjadi seperti itu karena kita kebablasan dari situ. Ya. Dan itu tadi Prof. Budi bilang jangan pengen perfect. Nah itu yang kita takut. Tadi kayak pertanyaannya dari Dr. Budi, bagaimana kalau low gradient? Dan sebetulnya kalau low gradient itu kita sedang berkutat di harapan kita. Kenapa kok sampai low gradient? Saya kira Dr. Erwan benar. Mungkin sudah bisa mungkin tidak bisa lagi bikin gradient, sehingga gradiennya akan rendah. Nah, tapi sebelumnya sebelum kita kirim ke PTMC kan kita harus klinis tadi, simptomatik atau tidak. Yang disebut simptomatik itu apa? Kalau dia fungsional kelas 1-2 ya jangan, nggak usah. Ngapain kita kirim ke Kamarket? Dia masih bisa nanjak ke mana? Dagu. Bangrango. Dagu, tea house. Kan nggak jadi masalah. Jadi kalau sudah terlanjur di Kamarket gimana? Ya apa boleh buat. Kita hitung dari besarnya dari balon itu tinggi bagi 10 tambah 10 ya. Tambah 10 ya. Ya. Seperti itu pakai itu aja. Tapi gradual. Kalau ini molos, udah cukup. Jangan diteruskan. Jadi kalau dia gede, dia akan mental keluar. Nah, itu jangan diteruskan. Begitu Dr. Budi mungkin bisa membantu. Ya. Terima kasih. Monggo, sampaikan yang lain. Terima kasih Dr. Nur. Jadi saya kira tadi tip and triknya saya kira jelas sekali ya. Jadi satu ada pigtail di aorta itu sebagai marker. Kita jangan sampai dekat-dekat ke situ. Jangan supaya kita enggak fungsi aorta. Nah, tadi dengan melakukan PA grafi terutama yang kanan ya, Dok ya. PA grafi yang kanan itu nanti hasil resirkulasinya akan menunjukkan batas-batas PA di batas sebelah kanan dan bawah. Nah, itu sehingga kita semua sudah dibatasin itu ya. Jadi apakah itu di yang sebelah kanannya udah dibatasi, sebelah bawah dibatasi, sebelah kiri atas dibatasi dengan pigtail. Nah, sehingga yang kita lakukan untuk transeptalnya bisa menjadi lebih aman ya. Dan seberapa besar kira-kira dinding LA yang bisa kita lakukan fungsi itu. Dan kemudian tadi juga termasuk shape dari transeptal puncture-nya ya. Jadi itu kadang-kadang perlu dirubah juga oleh operator mempertimbangkan keadaan apabila terjadi giant LA ya. Kemudian jangan lupa injek kontras ke dinding. Injek kontras kalau kita ragu-ragu pastiin dulu jangan sampai itu keluar maksudnya keluar dari area LA. Kalau itu di septal berarti kan masih aman ya, Dok ya? Nggak dorong. Jadi di septal, kemudian kita lihat
lateralnya dan dia menghadap ke LA atau ke bawah, itu berarti on the track. Ya. Diteruskan. Baik, terima kasih dok. Iya, kemudian ini ada pertanyaan juga ya. Kalau untuk Dr. Erwan ini, kalau dari skor-skor Wilkin tadi, kira-kira apa yang paling penting, yang paling berpengaruh untuk menilai keberhasilan atau mungkin risiko komplikasi dari BMV? Ya, silakan mungkin Dr. Erwan. Ya, terima kasih. Mungkin Prof. Budi atau Dr. Nur juga. Ya, itu ada 4 parameter, memang harus kita lihat satu persatu, karena mereka menganggap itu akan equal. Kecuali kalau misalnya kita mendapatkan klasifikasi yang sangat berat di daun katup, thickeningnya misalnya sampai 4 gitu, walaupun subvalvarnya tidak terlalu berat dan mobility-nya juga tidak terlalu terganggu, ya harusnya itu tidak dilakukan, karena kemudian kalau dipaksa mungkin kita akan crack mungkin ya. Jadi kalau leaflet tipsnya atau thickeningnya sampai 8-10, sementara skor lain mungkin tidak terlalu berat, saya rasa kita tetap akan mengatakan tidak favorable untuk dilakukan BMV. Saya rasa seperti itu, dan mungkin saja kita bisa lihat juga skor yang lain kalau kita menggunakan dengan 3D untuk reconfirm dari Wilkin score. Apakah memang apa yang kita lihat di transtorakal itu sama buruknya kalau kita lihat di 3D, real time 3D, dan kemudian itu bisa kita pakai sebagai alasan atau sebagai panduan, sebagai guidance untuk mengatakan ya atau tidak. Jadi saya rasa walaupun semuanya dianggap equal, tapi kalau ada satu parameter yang sangat severe, terutama itu leaflet thickening, saya rasa kita sebaiknya tidak melanjutkan. Mana buat operator mana lebih mungkin katakanlah mungkin menakutkan ya, risiko terjadinya komplikasi, misalnya apakah kalsifikasi apa thickening, gimana? Ya, Prof. Budi. Oh iya, tadi sudah saya sampaikan di slide ya bahwa prosedur mitra valvuloplasty atau PDMC itu pertama itu kita melakukan suatu stretching komisura. Jadi kalau komisuranya ini sangat tebal, itu mungkin agak susah atau rapuh juga akan menjadi suatu robeknya itu malah bisa kebablasan. Sehingga makanya tadi yang penting adalah betul seperti yang disampaikan Dr. Erwan bahwa kenapa kita pakai angka 8? Karena kalau berdasarkan studi-studi, berarti kalau lebih 8 itu mungkin akan susah dilakukan stretching karena dia sangat tebal, atau mungkin dia sangat rapuh sehingga robekannya tidak di komisura, itu bisa bikin nanti mitral regurgitasi. Sehingga menurut saya artinya bahwa kita lebih baik mulai dengan stepwise kalau memang kita artinya dengan inflate yang jangan terlalu langsung, misalnya pakai harus 26 langsung kita isi 26, karena bisa jadi itu stretchingnya untuk membuat suatu splitting dan kemudian cracking daripada kalsifikasinya itu bisa di luar yang kita prediksikan, sehingga justru akan komplikasi yang paling sering itu adalah pada saat kita semuanya oke, itu biasanya terjadi mitral regurgitasi, akut mitral regurgitation. Kalau kita terlalu pengen menghasilkan yang baik sekali. Ya. Ya, jadi intinya tadi disampaikan oleh Prof. Budi adalah commissural split ya dari BMV itu. Jadi kalau misalnya katupnya seperti ini, jadi
saya kira gambaran apa tadi dari planimetri ya, kita kan bisa lihat tuh. Jadi kalau di komisuranya ini kalsifikasi berat dan tebal itu hati-hati ya. Karena kalau dibuka kan hari ini kita bukanya begini ya. Tapi kalau ini terlalu tebal dan kalsifikasi berat, mungkin yang robek yang di sini. Jadi jadi mitra regurgitasi ya. Jadi itu jadi deskripsi tentang komisura itu saya kira memang penting sekali. Memang ada penelitian di India juga, mereka mengatakan kalau komisuranya itu masih bagus, skornya agak tinggi juga oke. Tapi kalau komisuranya itu kalsifikasi dan tebal di situ, itu hati-hati. Itu mungkin risiko terjadi mitra regurgitasi bisa lebih tinggi. Iya. Yang penting mungkin jangan bicommissural calcification kali ya. Oke, ya, betul. Kalau masih salah satu mungkin masih bisa ya. Oke lah. Ya. Ya, itu tambahan saya kira penting sekali ya. Jangan bicommissural calcification, itu bisa jadi masalah habis tindakan ya. Nah, tadi Dr. Erwan itu menyatakan bahwa LA diameter ini sekarang di kalangan ekokardiografer mungkin sudah kurang menarik lagi ya. Tapi saya kira untuk khusus kasus mitral stenosis ini saya kira diameter LA itu masih penting saya kira ya. Nah itu menurut Dr. Erwan dan mungkin Prof. Budi juga itu bagaimana menempatkan itu sekarang kan ada kalau salah ada LAVI ya. Itu bagaimana? Kira-kira mana lebih penting antara diameter dan LA ataupun LAVI dalam memprediksi mungkin kemudahan transeptal atau keberhasilan BMV. Ya, silakan mungkin Dr. Erwan dulu, mungkin Prof. Budi kalau ada komentar. Ya, jadi sebetulnya justru LA menjadi banyak diteliti karena terkait dengan fungsi, dengan reservoir, dengan konduit dan sebagainya. Kalau ini tidak terkait dengan BMV. Tapi kalau terkait dengan BMV, maka chamber size saya rasa penting. Karena seperti tadi yang sudah disampaikan, kalau kita berhadapan dengan giant LA, tentu prosedurnya atau pengerjaannya menjadi lebih susah, lebih tidak mudah dibandingkan kalau LA yang ukurannya mungkin 40 atau 50 begitu, dibandingkan dengan kalau 70. Kalau volume itu kita berbicara 3 dimensi dan itu lebih banyak urusan terkait dengan misalnya hemodinamik dan juga hal-hal yang lain yang tidak, setahu saya, yang tidak semata-mata terkait dengan BMV. Bahwa American Society Echo tidak lagi melakukan pengukuran seperti itu, ya, karena dianggap pengukuran itu tidak menggambarkan LA yang sebenarnya. Tapi sekali lagi kalau ini dikaitkan dengan rencana atau strategi tindakan, saya rasa itu tetap harus diukur. Tetap relevan ya. Jadi mungkin saya kira perlu disosialisasikan di kalangan teman-teman ekokardiografer itu supaya jangan melupakan LA size juga khususnya pada kasus dengan mitral stenosis yang akan dilakukan BMV gitu ya. Kira-kira Dr. Erwan? Oke, Prof. Budi mungkin ada? Ya, saya kira LA size ini penting selain ada suatu mitral stenosisnya, itu kan terjadi turbulensi. Sehingga di situ makin besar LA size akan terjadi prone untuk terjadinya trombus lebih besar. Jadi saya kira penting sekali. Tapi beberapa tadi ada satu yang disampaikan Dr. Erwan tentang trombus ya. Beberapa kali kita melakukan asal trombusnya itu tidak menempel di septum atau di free wall daripada LA yang tampak besar memang nempel, kita masih berani kalau trombus itu di LA appendage, masih berani. Tapi tentu saja dengan pemberian antikoagulan. Mungkin dalam kesempatan ini saya mau sampaikan ada teknik lain sebetulnya, Dr. Rifki. Ada, jadi sebetulnya kadang-kadang kita, jadi pada yang krusial pada BMV adalah satu transeptal nomor 1. Dan yang kedua adalah waktu memasukkan balon ke mitral yang menyempit. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat inflate ya, waktu kita inflate itu. Nah,
kadang-kadang transeptal udah berhasil, tapi kita susah memasukkan ke mitral. Ini kita ada beberapa prosedur yang memudahkan kita. Jadi pada saat kita habis puncture, kita dengan masukkan suatu kateter setelah untuk dilator sebelum mulin itu dilator itu diarahkan ke arah katop, kemudian dimasukkan exchange wire pakai terumol atau masukkan ke LV, kemudian yang itu didorong ke LV dulu, kemudian diganti dengan loop wire masuk ke LV. Nah, kemudian waktu dilator dengan mulin, baru kemudian balon diarahkan langsung masuk ke LV. Itu akan lebih karena loop wire-nya menjadi rel daripada balon yang kita arahkan ke LV melalui katup yang nyempit tadi. Itu ada sering berbagai kesulitan di dalam sudah kita stilet, sudah kita tape-nya udah kita coba, kita puter, kita masih susah, ya kita kembali masukkan dengan loop wire-nya dimasukkan ke LV lebih mudah, sehingga balon kita telusur aja ke situ. Kemudian kita risiko VT gimana, Prof Budi? Apanya? Loop balon di LV itu. Risiko VT bukan di LV-nya, bukan balon, tapi yang loop wire-nya. Ya, wire Inoue maksudnya? Iya, wire Inoue. Masuk ke LV? Ke LV. Okay. Itu enggak. Itu beberapa VT enggak ya. Ya. Istilahnya ekstrasistor. Ekstrasistor. Tapi kita mudah sekali karena balonnya sudah ada relnya. Iya, ada relnya. Jadi tinggal karena kadang-kadang yang waktu kita inflate balon, sebetulnya itu ada Inoue wire yang loop wire-nya itu di situ. Itu balon masih kita bisa inflate, nggak masalah toh. Ya, kan? Ya, stretching-nya kan sudah kita keluarkan di dalam. Sehingga mudah sekali untuk jadi stiletnya nggak pakai lagi. Iya. Jadi beberapa pengalaman tuh cukup sukses dengan yang seperti itu ya. Terima kasih. Ya, mungkin tips lain juga barangkali bisa menggunakan mulins ya. Setelah transeptal, mulin masuk ke LA, mulin kan dia tapered, ujungnya mengerucut. Itu juga biasanya diarahkan masuk ke LV lebih mudah. Nah, paling enggak itu untuk kira-kira, nanti masuknya di setinggi itu. Itu juga dimasukkan, biasanya lebih mudah masukkan mulin ke LV. Nah, itu direkam di fluorostor, kemudian itu sebagai panduan kita nanti memasukkan balon ke LV, itu juga kadang-kadang bisa membantu. Nah, ini ada Dr. Budi, barangkali ada pendapat, saran atau apa? Dr. Budi Baktiasa. Usul buat tadi yang Dr. Budi belum Dr. Norena. Ada pertanyaan siapa? Ya. Usul tadi ya. Dr. Nur. Oh ya, Dr. Nur, silakan Dr. Nur. Ya. Kalau kita takut sama tadi, sebetulnya yang pesan untuk Dr. Erwan dan teman-temannya, yang kita harapkan kan ada yang kalau kita istilahnya SEC, LASEC. LASEC ya. Ini yang kita takutkan kalau itu memang ada trombus yang menempel. Iya, betul. Kalau trombus itu menempel di septum, mutlak kontraindikasi. Betul. Tapi kalau di LA di auricle, kita masih bisa menghindar, mungkin. Tapi sebaiknya kalau kita ada SEC, ini yang pengalaman dari di harapan kita itu lebih baik kita lihat pakai TEE. Itu gunanya TEE pada waktu kita kateterisasi pada waktu BMV atau BTMC. Tapi kalau kita tidak siap dengan atau tidak siap dengan atau tidak ada TEE, kalau kita ada SEC, kita bikin angiografi koroner. Kalau kita ketemu neovaskularisasi, berarti di situ ada trombus yang sudah established. Kalau ada trombus yang sudah established, pasti di luarnya ada trombus yang belum established. Jadi jangan kutik-kutik. Kita tunda itu BMV-nya sebelum kita transeptal.
Itu tip tambahan untuk supaya kita nggak kejeblos. Makasih. Terima kasih Dr. Nur. Dr. Nur banyak pengalamannya nih, tip and trick ini. Guru kita itu, Pak. Iya, guru kita nih. Jadi buat yang muda-muda nih mau melakukan itu, jangan lupa berguru sama beliau nih. Ya, tadi Dr. Budi Bakti ada ini. Ya, Dr. Budi, wah masih di rumah sakit nih kelihatannya. Habis PMP dia. Dr. Budi, tolong di-unmute suaranya. Masih belum ini atau dari itu admin tolong. Ya, sudah. Kalau saya jarang menggunakan untuk puncture, saya jarang menggunakan ekokardiografi, tapi memakai dua proyeksi, yaitu fluoroskopi AP dan lateral. Ya. Dengan AP itu saya perkirakan kira-kira dia itu kita kan dipasang piktil kan. Piktilnya dipasang sebagai tanda bahwa itu ada titik terbawah dari aorta, posisi aorta. Kemudian balon puncture-nya itu saya arahkan kira-kira satu vertebra dari dasar dari LA. Biasanya kan kita lihat kalau mitral stenosis itu ada kelihatan double contour kan. Jadi saya arahkan sebisa-bisanya itu satu vertebra dari dasar dari LA dan diarahkan pertengahan antara ujung lateral dari LA itu dengan piktilnya. Saya arahkan ke situ. Kemudian saya lakukan konfirmasi dengan posisi proyeksi lateral betul, murni lateral. Rumnya itu tengah sama vertebra di tengah-tengah situ. Jadi tidak menuju ke arah ujung piktil, tidak menuju atau terlalu dekat dengan vertebra. Dari situ aman. Biasanya dari situ kita bisa melakukan puncture dengan aman. Kalau itu tidak bisa, baru saya pakai dengan echo. Kemudian kalau sudah melakukan puncture pada septum, seperti biasa kita kan masukkan curly wire. Nah, saya curly wire itu hanya untuk sebagai rel balon BMV-nya tadi, balon Inouye. Yang saya tidak mengerti tadi bagaimana Prof. Budi bisa memasukkan wire tadi ke dalam LV. Saya nggak bisa bayangin gimana ya. Kan balon Inouye itu bisa diarahkan hanya dengan stylet karena dia kaku. Ya, kan dia kaku. Dengan stylet kita bisa menekuk balonnya itu menuju ke arah metal fall. Ya. Dan kita hanya manipulasi itu. Iya, jadi Dr. Budi Bakti. Jadi kita pakai exchange wire dulu atau itu, kemudian yang dimasukkan itu bisa juga dipakai misalnya pakai sebelum mulin atau dilatornya dari puncture itu kan, ya itu masuk ke LV. Kemudian yang ditinggal adalah nanti setelah wire itu exchange wire masuk, kemudian dimasukkanlah wire yang loop tadi, yang itu kan sudah ujung tip daripada sebenarnya kateter kita bisa juga pakai JR itu juga bisa masukkan ke LV. Kemudian itu masuklah loop wire-nya itu masuk ke dalam LV. Nah, itu sebetulnya itu tidak harus pakai stilet. Balon itu bisa didorong sampai istilahnya stressing-nya itu nanti menelusuri itu bisa. Kemudian stressing waktu balon sudah mau strain-nya kita ambil. Jadi sebetulnya ya,
Jadi stressing itu masih ada loop wire itu, stressing kan memang bisa kita lepas. Sehingga balon itu sebenarnya menyelusuri tanpa stretching itu bisa sebetulnya. Tentu saja stretchingnya jangan sampai dikeluarin semua, kan balonnya berarti sudah ini dong, sudah inflate nanti, ya kan? Wah, saya harus harus Jogja nih rupanya. Nah, nanti saya kira itu menarik, trik yang menarik juga barangkali nanti perlu khusus. Oke. Mungkin di video. Yes. Teknik bagaimana? Dan itu pernah dilakukan juga oleh orang India itu, siapa? Nah, itu melakukan trik-trik seperti itu. Seperti yang triknya Dr. Rifki tadi juga, iya ada itu, didorong dulu kemudian arah situ hampir sama sebenarnya. Ya, kalau ya banyak sih. Iya. Oke. Mungkin ini udah hampir habis. Barangkali yang menarik tadi yang disampaikan Prof. Budi adalah tentang peran ekonavigator ya. Iya. Ekonavigator. Barangkali pengalaman Prof. Budi dengan itu bagaimana? Pengalaman dengan transeptal dengan TEE guided dan apalagi dibantu dengan ekonavigator dari Philips ini gimana? Ya, itu memudahkan kita. Memudahkan ya. Iya, jadi gambar dari mungkin bisa kita lagi ya, kita share lagi. Boleh, silakan di-share lagi ya. Jadi kita ini ya, kelihatan ya? Ya. Udah kelihatan ya. Ya. Jadi ini yang satunya adalah gambaran fluoroskopi. Kemudian yang ini adalah gambaran eko. Ya, gambaran eko yang kita bisa tempel dengan di tempat satu layar. Kita fusion di situ. Sehingga dari Dr. Erwan yang memberikan gambaran ini loh, daerah puncture-nya di sini dengan gambaran yang secara eko dan kemudian gambar fluoroskopi dengan posisi yang sama, itu tinggal ditempelkan, berarti arah puncture-nya pasti tepat. Dan tapi itu pakai fluoroskopi yang khusus ya, mesin Philips mungkin. Mungkin nggak ada di mesin yang lain. Ya, ini yang baru. Yang baru, jadi generasi lama juga belum bisa itu. Ini yang ini mesinnya yang Azurion Clarity IQ. Ya. Lain. Jadi dia bisa pakai ininya ini layarnya di sini bisa dijadikan ini seperti ini. Ini gambar eko, kemudian bisa kita tarik ke sini sehingga kita bisa lakukan navigator. Jadi kalau pada tindakan ekonavigator ini peran daripada eko sangat penting, sehingga kadang-kadang kita berdua udah di situ pakai tusuk aja gitu. Kadang-kadang kita nggak pakai macam-macam lagi, view kita tusuk aja bener ya. Jadi eko bebannya lebih besar di sini. Ya, tapi itu pakai device khusus ya. Iya. Semua mesin. Iya. Tapi sebetulnya Dr. Budi Bakti kita hanya pakai TEE saja. Sebetulnya dia tidak usah yang pakai ekonavigator juga kita tidak bisa. Jadi artinya ekonya didekatkan di kita bisa melihat waktu kita mau puncture, ini kurang bawah, eko bisa mengguide kita. Ya, saya biasanya pakai itu sih, nggak pakai TEE, pakai kita nggak pakai transfer aja. Sebetulnya lebih enak TEE. Ya memang betul, photo view. Iya. Karena dia bisa view-nya macam-macam. Ya. Lebih enak sama lebih safe barangkali ya. Lebih safe juga. Ya, kalau kita bisa dapatkan gambar by keyfold view yang jelas itu, saya rasa akan sangat safe buat pasiennya. Iya. Jadi bikafal view ya. Ya. Ya,
barangkali masih ada pertanyaan atau komentar dari audiens, mungkin dari senior yang lain barangkali. Saya dengar beberapa senior ini masih ikut acara di Cici ya. Cici. Di intervensi di China. Oh iya. Ya, jadi ini juga webinar juga ya. Ini Dr. Munawar, kelihatannya sudah bisa hadir. Ya. Silakan Dr. Munawar, barangkali ada komentar. Ya Dok, halo. silakan Dok. Halo, selamat sore Dok. Sudah selesai ikut Cici. Selamat sore Dok. Yang Suaranya kurang jelas Dok. jelas. Ya. Gimana saya? Ya. Soalnya jelas. Ya, oke. Ya, lebih bagus. Oke ya. Jadi sebenarnya bagus. Sekarang bagus. Transeptal pada PTMC itu di mana sih gitu? Itu yang penting. Kalau dulu kita harus masuk, udah seneng. Kameranya Ya, terlalu dekat Dok. Ya, jadi sebenarnya Ya. kalau dulu kita udah masuk dari bisa menembus transeptal nggak tamponnya sudah senang. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari pelan-pelan itu harus pada tempat yang pas untuk PTMC. Sebenarnya sama dengan mitral clip itu juga sama. Dia mesti harus, apalagi kalau DMV itu Anda perhatikan styletnya itu jarak antara ujung pas lengkungan sampai ujung yang ada belok sedikit itu kira-kira 4,5 cm. Nah ini oleh karena itu mesti harus di sebelah atas. Jadi tidak bisa kalau kita inferior, jadi superior tapi posterior itu yang harus kita lakukan persis seperti kalau kita melakukan pada mitral clip. Ya. Jadi dengan TEE guided itu sangat penting. Oleh karena itu jangan sampai misalkan masukannya susah banget. Kalau sudah tepat pada tempatnya itu mestinya harusnya gampang. Kita masuk, tinggal anatomi dari atrium kiri juga akan mempengaruhi jarak antara puncture dengan itu. Tapi yang penting jangan sampai ke sebelah anterior, tidak boleh juga. Terlalu bawah, terlalu inferior juga tidak bisa. Nanti mesti harus kita, kalau misalkan terjadi reshape dari stylet itu yang mesti harus kita lakukan. Jadi itu terutama penting dalam transeptal puncture. Selain kita juga lebih aman, juga lebih pas untuk memudahkan waktu masuknya antara balon kita masuk ke dalam mitral valve area. Ya, itu aja komentar saya. Ya, terima kasih Dr. Munawar. Ya, tip and trick lagi tambahan ya. Ini ada pertanyaan dari Velo ini ya. Nun sewu dokter, untuk Velo ya. Step awal yang pertama kali dapat dilakukan oleh Velo yang mana dulu? Baru berikutnya belajar. Ya, mungkin Prof Budi bisa kasih saran untuk Velo bagaimana kalau pengen belajar BMV ini. Step pertama ngikuti orang BMV dulu. Iya. Jadi seperti saya dulu waktu awal-awal kita ngikut juga ke dokter. Jadi mungkin kalau Velo yang jelas ya menempatkan dulu ujung dari Bronkenbroch. Jangan menusuk dulu. Bronkenbroch merasakan baru feeling ada suatu denyutan pada saat pas di septum. Nah itu dulu. Kemudian setelah itu kita akan bikin suatu dorongan kecil dengan suntikan kontras seperti dokter Nur tadi. Nah itu kelihatan ini sudah pas di septum. Itu pertama kali harus merasakan dulu sentuhannya itu. Itu terjadi suatu karena LA tekanannya tinggi sehingga kita
jarum puncture-nya itu udah terasa ada suatu denyutan. Kalau velo pertama itu dulu, setelah itu merasakan denyutan, velo kita bantu pada saat merasakan puncture pertama kali. Setelah itu dia akan terbiasa merasakan bagaimana subtle itu pada ujung broken brook. Karena itu yang penting kan bikin confidence dulu dari velo bahwa ini benar di septum. Karena kalau di RA, denyutnya tidak sekeras IAS, karena LA-nya tekanannya tinggi, karena MS-nya. Jadi kalau tekanan di situ ini benar nih di septum ini, tapi yang tadi disampaikan Dr. Munawar sangat betul. Kalau kita sudah ada guided TE, velo akan lebih mudah untuk bahwa ini benar di septum. Baik. Ya, baik Prof. Budi. Saya kira ini waktunya sudah makin menipis. Jadi saya kira kita harus akhiri pertemuan pada siang hari ini. Menarik sekali sesi pada sore hari ini, gabungan antara echokardiologis dan interventional cardiologist ya. Jadi memang saya kira sekarang harus makin kolaborasi, makin ditingkatkan untuk memberikan yang terbaik buat pasien-pasien kita ya. Jadi tadi Dr. Erwan menyampaikan ya, untuk penilaian dari secara ekokardiografis itu banyak skor-skor ya, tetapi memang akhirnya Wilkins score juga ya, yang mungkin relatif mudah dan cukup familiar dan masih relevan untuk dipakai di kita ya, untuk menilai kapan seseorang pasien dengan mitral stenosis secara aman dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi perlu dikirim untuk dilakukan balloon mitral valvuloplasty. Nah, kemudian penilaian severitas tadi ada berbagai macam cara untuk menilai, ada pressure half time, kemudian apalagi, tapi tetap yang dianjurkan adalah planimetri yang karena dia relatif tidak dipengaruhi oleh secara hemodinamik ya. Cuma masalahnya yang ngambilnya harus betul-betul di tipnya ya. Jadi supaya itu betul-betul tepat ya. Kemudian tadi jangan lupa juga harus dinilai yang lain-lain, kontraindikasinya harus dijelaskan ya, supaya nanti jangan sampai ada yang tidak terlihat misalnya ya. Dan mungkin TE saya kira penting sekali untuk menilai trombus ya, Dr. Erwan ya. Ya. Dengan transtorasik mungkin tidak cukup ya. Saya kira mungkin perlu TE untuk memastikan itu ada trombus apa tidak. Ya. Kemudian tadi Prof. Budi menyampaikan bahwa klinis tetap penting ya, ketika nanti ada diskrepansi antara penilaian ekokardiografis maupun secara NGO ya, misalnya gradien tadi kan, ya jadi dengan adanya panduan klinis itu akan membantu kita untuk menempatkan angka-angka baik secara echo maupun dari cath lab itu menjadi mempunyai makna klinis ya. Jadi tetap penting untuk menilai secara klinis ya. Kemudian tadi sudah disampaikan indikasi atau pasien mana yang perlu dikirim ya, seleksi pasien untuk dilakukan BMV sudah dijelaskan. Kemudian juga apa-apa yang harus dihindari untuk menghindari komplikasi. Dan kemudian juga tadi sudah disampaikan untuk menilai keberhasilan ya. Keberhasilan tadi misalnya satu gradien turun dari lebih dari 50% atau MVA lebih dari 1,5. Nah, tadi sempat ada diskusi yang saya kira cukup menarik kalau gradiennya sudah rendah, misalnya 5. Nah, itu saya kira patokannya tetap MVA yang mungkin bisa jadikan patokan bahwa itu sudah kita harus berhenti ya. Kemudian tadi tip and tricks transeptal, saya kira selain tadi disampaikan oleh Prof. Budi, sudah ditambahi banyak juga oleh Dr. Nur ya dan Dr. Munawar ya. Tadi juga oleh Dr. Budi Bakti.
Ya, saya kira demikian ya. Dan ingin belajar tadi Prof Budi ya, sering ikut-ikut yang dokter intervensionis yang ikut belajari, rasakan ya, mungkin latihan nanti transeptal dulu, rasakan nanti. Saya kira kalau Anda memang berminat, saya kira pasti nanti akan bisa ya, dan sering-sering ikut. Baiklah, saya kira demikian kira-kira take home message untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Kemudian sebelum saya tutup, ini ada distance learning yang akan datang ya, tolong disampaikan. Yang tahap kedua masih dalam tahap finalisasi ya, nanti untuk 3 bulan ke depan saya kira ya, sedang. Suaranya hilang, Dr. Rivi, suara hilang. Di mute sama hostnya barangkali. Di mute dari depan, dari hostnya. Ya, ini okay. Monggo silakan, ini ada jadwalnya, mungkin bisa dibaca saja. Hari Minggu 26 Juli ya, jam 3:30. Coba masih ada guideline revaskularisasi untuk NC-SCS ya. Baik, saya kira demikian. Nah, sebelum kita tutup, nih biasanya ada pantun yang perlu saya bacakan. Kala berjuang jangan putus asa, jika jatuh bangkit sekuat tenaga. Selagi kita muda, lagi perkasa, mari semua harumkan nama bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian.